Dan ini dia katakan lagi, Li Zijia hantar balik ke negara Cina. Jadi dia mengusir warga negara Li Zijia ini ke negara Cina. Padahal dia nggak tahu entah udah berapa generasi itu di Malaysia ini. Harapan ini. Dan ini kocaknya mereka ya. Dan mereka memperlakukan seperti itu. Warga keturunan Cina yang sudah berkontribusi banyak kepada negara mereka, tetapi mereka menuntut supaya warga Cina ini bisa berbahasa Melayu seperti mereka, mencintai negaranya seperti mereka mencintai negaranya itu, ya sudahlah di dalam negaranya itu mereka haknya itu dibatasi. Begitulah komentar Bang Win Wandur mengenai perilaku kaum Melayu negeri Kasino atau kaum Melayu Malaides yang sangat lucu sekaligus aneh. Hal itu berkaitan dengan heboh bendera Malaysia yang terbalik pada kaos pemain bulu tangkis Malaysia, Li Zijia. Tentu saja insiden tersebut tidaklah disengaja. Tapi kaum Melayu Malaides atau Malaysia tipe M menghujatnya habis-habisan. Semua itu karena sentimen perkauman yang sangat kental di negeri Malaides. Tak ada perpaduan kaum di Malaysia. Dan negara buatan British ini telah gagal total membentuk satu bangsa dengan satu bahasa. Kini, kaum Melayu palsu di negeri Kasino tersebut selalu ribut setiap hari dengan kaum Cina dan India. Mereka pun tidak kompak dengan masyarakat Sabah dan Sarawak. Perilaku aneh kaum Melayu Malaysia tersebut menyebabkan mereka justru dipandang rendah oleh kaum Cina. Dan mungkin pula, mereka selalu jadi bahan tertawaan kaum Cina. Kaum Melayu negeri Kasino selama ini juga jadi bahan tertawaan orang Indonesia. Kaum Melayu Malaysia seperti Upin Ipin yang tidak pernah bisa besar. Kaum Melayu Kasino seperti anak kecil dan tidak bisa bersikap dewasa. Inilah sejumlah indikasi yang memperlihatkan bahwa mereka selalu bersikap kekanak-kanakan. Yang pertama adalah, mereka ingin dihargai tetapi tidak mau menghargai kaum lain. Dalam pertikaian dengan kaum Cina di Malaysia, sikap itu sangat jelas. Mereka ingin dipandang hebat dan mau diistimewakan, tapi mereka tidak bisa menghargai kaum Cina. Kaum Melayu negeri Kasino selalu memandang kaum Cina sebagai pendatang. Padahal kaum Melayu palsu negeri Kasino pun sebenarnya hanyalah orang-orang pendatang dari Indonesia. Kaum Melayu Malaysia atau Malaysia tipe M menginginkan kaum Cina memiliki sikap patriotik yang tinggi, tapi mereka tidak diberi hak yang sama. Tak ada persamaan hak di negeri Kasino Malaides tersebut. Sikap aneh Melayu Kasino Malaysia juga muncul berkaitan dengan Indonesia. Mereka ingin orang Indonesia menghargai konsep Melayu palsu di Malaysia. Mereka mau orang Indonesia menghargai bahasa Melayu Malaysia yang selama ini tidak laku. Tapi kaum Melayu negeri Kasino tidak pernah menghargai konsep bangsa, negara, dan bahasa Indonesia. Mereka bahkan mau memelayukan Indonesia dan memelayukan bahasa Indonesia. Itulah sikap kekanak-kanakan kaum Melayu Kasino. Mereka benar-benar seperti anak kecil yang tidak memiliki sikap tenggang rasa atau tepo seliro. Mereka hanya mau menang sendiri. Nah, ciri selanjutnya, seperti yang kita amati selama ini, kaum Melayu negara Malaides juga suka bermimpi muluk-muluk tanpa melihat realitas. Mereka ingin bahasa Melayu Malaysia mendunia, tapi mereka tidak sadar bahwa di Malaysia sendiri bahasa Melayu tidak ada nilainya. Tidak bermartabat. Mereka juga mau menjadi bangsa yang hebat dan besar. Tapi mereka tidak sadar bahwa jumlah penduduk Malaysia hanya 34 juta. Yang mereka lakukan kemudian, main klaim bangsa dan bahasa Indonesia. Mereka menganggap bangsa Indonesia itu adalah Melayu. Mereka anggap pula bahasa Indonesia itu Melayu. Semua itu dilakukan biar kaum Melayu negeri Kasino tampak besar dan hebat. Berikutnya, ciri yang terakhir adalah kaum Melayu negeri Kasino juga mudah iri dengki terhadap prestasi tetangga. Hal ini persis seperti anak kecil. Ia akan menangis jika ada temannya yang punya mainan baru. Begitu pula yang terjadi dengan kaum Melayu negeri Kasino. Mereka menangis setelah bahasa Indonesia jadi bahasa dunia.
Mereka menangis setelah industri musik populer Indonesia lebih maju. Mereka pun menangis lihat sepak bola Indonesia menjadi maju dan berkembang. Namanya juga bocah kecil, kaum Melayu negeri Kasino tak mampu mengukur kekuatan mereka sendiri. Kaum Melayu negeri Kasino tidak menyadari bahwa mereka adalah negara dan bangsa yang kecil, dengan kekuatan yang terbatas pula. Mereka pun juga tidak punya nyali untuk berjuang melawan penjajah British. Kaum Melayu negeri Kasino bahkan rela hanya sekedar jadi hamba-hamba raja. Itulah sejumlah indikasi yang memperlihatkan kaum Melayu negeri Kasino selalu bersikap kekanak-kanakan. Nah, selanjutnya marilah kita simak insiden bendera terbalik pada kaos Lizzy Jia dan komentar dari Bang Win Wandur. Penaja kepada pemain perseorangan profesional negara Lizzy Jia, Victor, membuat permohonan maaf berhubung kesilapan melibatkan logo jalur gemilang yang terbalik di jersi pemain itu pada perlawanan pertamanya di Jelajah Dunia Akhir Persekutuan Badminton Dunia BWF pada Rabu. Victor Malaysia dalam kenyataan dimuat naik di akaun X mengakui kesilapan dan kesal dengan insiden berkenaan sambil menjelaskan ia tidak menggambarkan rasa hormat yang mendalam terhadap Malaysia, simbol kebangsaan atau kebanggaan dan kehormatan mewakili negara di pentas antarabangsa. Kenyataan menyebut pihak Victor Malaysia dengan ikhlas memohon maaf kepada semua peminat badminton Malaysia dan Lizzy Jia atas kesilapan pada jersinya semasa Jelajah Dunia Akhir BWF. Katanya bendera Malaysia melambangkan perpaduan dan identiti. Justru pihaknya amat kesal dengan sebarang tindakan tidak disengajakan yang disebabkan oleh kesilapan itu. Menurut Victor, pihaknya sedang meneliti secara menyeluruh bagi memastikan kejadian sama tidak berulang lagi. Logo jalur gemilang yang ditampal secara terbalik di kiri baju dalam perlawanan menentang pemain Taiwan, Chao Tianchen, jelas kelihatan di televisyen dan mencetuskan kekecohan di media sosial. Biasalah keturunan imigran katanya. Kenal negara itu kosong katanya. Jadi nggak tahu apa-apa tentang negaranya. Wanna be Malaysian, act as one katanya. Kalau mau jadi orang Malaysia, bersikaplah seperti orang Malaysia gitu. Mua aku dengar asal salah sorry dari puak-puak nih katanya. Puak-puak ini ya maksudnya orang-orang Cina ini. Apa bendera negara sendiri pun tak tahu. Apa korang belajar ke SJC katanya. Sekolah nggak tahu sekolah jawatan Cina atau apa, C-nya itu kemungkinan Cina gitu, 100% sengaja katanya. Jadi dia yakin kalau apa yang dilakukan oleh Lizzy Jia ini adalah sesuatu yang benar-benar dilakukan dengan sadar dan disengaja gitu. Nah ini Han Ishak, dia katakan yang seekor bodoh supply, yang seekor bodoh main sarung je katanya. Jadi dia menyamakan itu lagi-lagi ya, sebagaimana di teladan yang ditunjukkan oleh Ustadz mereka, Ustadz Sofyan. Mereka itu terbiasa mempersepsikan sesama manusia itu serendah binatang gitu. Jadi seekor itu kan untuk menunjukkan bahwa itu adalah binatang ya. Jadi ini dia seekor bodoh supply, itu maksudnya Victor, penyedia jersey ini. Dan yang kemudian seekor bodoh main sarung je, yang dibilang seekor bodoh main sarung je ini tentu saja Lizzy Jia, sang atlet. Nah, ini lagi Carol, menganjing macam tu je, dah berapa kali benda macam ni jadi. Ya, jadi mereka katakan itu seperti menganjing Lizzy Jia-nya ini, dan itu sudah beberapa kali terjadi hal seperti itu katanya. Nah, ini lagi J, disengajakan, full stop katanya. Jadi, karena ada banyak yang membela Lizzy Jia juga ya, entah orang Cinanya dan juga beberapa tipe M yang masih waras yang membela dia, bahwa itu memang nggak logis itu disengaja sama dia. Tapi, tipe M SDM rendah inilah, SDM rendah yang mengaku IQ paling tinggi, biasanya ini yang tipe-tipe kayak begini nih, yang selalu menghina-hina kita IQ 78, itu tipe M yang model kayak begini nih, disengajakan full stop katanya kan. Terus Victor namanya itu Victor HQ, bukan Victor Malaysia katanya, mohon bentulkan kenyataan katanya. Nah terus, oh ya banyak lagi komentar-komentar seperti itu. Engkau serius lah boy katanya, itu ke ininya lagi Lizzy Jia-nya lagi. Takkan kau tak nampak pelik bila nak pakai baju tu katanya. Bila letak bendera tu gila babi, sumpah gila babi, benda basik wah. Jadi sekali lagi ya, kita ngelihat tadi videonya yang saya tampilkan bahwa Lizzy Jia ini
dia bukan memeriksa dulu bajunya itu sebelum dipakai, tapi dia itu karena berkeringat ganti jersinya supaya jangan terlalu basah, dan udah main pakai aja, mana sempat dia teliti dulu, nggak kepikiran pun, pasti nggak kepikiran kalau atlet kayak begitu. Tapi ini mereka yakin sekali disengaja oleh tipe M SDM rendah ini, yang Jairon ini, itu kata makian yang sangat kasar itu yang dia sampaikan itu. Nah ini SJ Zanjaf dia katakan haramkan Victor katanya. Jadi Victor itu penyedia aparel untuk Li Zijia ini, dan ini dia katakan lagi Li Zijia hantar balik ke negara Cina. Jadi dia mengusir warga negara Li Zijia ini ke negara Cina. Padahal dia nggak tahu entah udah berapa generasi itu di Malaysia ini. Ya, jadi ada banyak lagi komentar-komentar seperti itu yang tidak mungkin kita baca satu persatu. Intinya ada banyak sekali yang seperti itu di sana, di kaum sarapan ini. Dan ini kocaknya mereka ya. Dan mereka memperlakukan seperti itu warga keturunan Cina yang sudah berkontribusi banyak kepada negara mereka. Tetapi mereka menuntut supaya warga Cina ini bisa berbahasa Melayu seperti mereka, mencintai negaranya seperti mereka mencintai negaranya itu. Ya, sudahlah di dalam negaranya itu mereka haknya itu dibatasi, ya sekolah nggak bisa masuk universitas, kuotanya nggak sama dengan kaum tipe M ini, sudahlah mereka menyumbang ekonomi, pajak, apa segala macam yang paling banyak untuk negara itu, menyumbangkan medali di dalam olahraga seperti ini, tapi masih diperlakukan seperti itu, dan mereka menuntut supaya mereka ini cinta kepada negaranya, Malaides ini. Inilah ajaibnya kita lihat, tipe M dari Malaides ini. Begitulah komentar Bang Win Wandur mengenai perilaku orang Malaysia tipe M atau kaum Melayu palsu negeri kasino. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.